SOG. Shalom. Lebih keras lagi katakan shalom SOG. Shalom. SOG. Stand up for generation. Kurang keras ya, kurang semangat. Mari saya undang bangkit berdiri. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu Tuhan, kalau kami boleh berkumpul Tuhan, melalui offline dan online Tuhan, pada ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, ku nyanyi haleluya.
kesungguhan hati katakan. Sampai kini ini pengakuan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Esoge, lebih keras lagi esoge. Stand up for generation. Saya mau minta lebih keras lagi, tapi diakhiri dengan tepuk tangan, ya. Esoge, Stand up for generation. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yes. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Haleluya. Semuanya mana suaranya? Lebih keras lagi. Yesus kita caranya
Persilakan duduk. Mari sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Walau Seribu Rubah.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah SUGI Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Urapi setiap telinga-telinga sobat muda yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Dan juga pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Yang Engkau ingin utarakan pada saat ini Tuhan kepada kami yang masih muda. Kami yakin dan percaya Tuhan ada rencana-Mu, ada sesuatu yang Kau tabur pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom para sobat muda yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur. Ini maaf ya, saya di sini. Saya bersyukur karena kita bisa bertatap muka. Waktu saya dikasih jadwal, Tante, terima kasih ya sih. Yang kedua saya nggak bales ya, karena saya pikir ada Abril sudah kasih, jadi saya nggak kontak lagi, nggak balas WA. Saya itu ya kalau saya rekaman, ya waktu itu ya jadwalnya mau rekaman jam 3:30, 3:30. Ya, kalau saya rekaman, saya nggak asik sebenarnya sih, nggak bisa tatap muka begini. Jadi seolah-olah saya sendirian gitu loh. Bla 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 gitu, saya pernah nggak nyaman gitu ya. Saya bersyukur ya, saya pantau terus, saya tanya sama Om Apai, ini badai kalau bisa di ini sih, kalau bisa tatap muka aja deh gitu kan. Kenapa saya itu saya sedikit kejer gitu, supaya apa, SOG-nya bisa tatap muka gitu loh tujuan saya. Jadi kalau misalnya umum tatap muka, otomatis yang ikutnya yang kecil ikut kan? Biasanya kan begitu. Kalau kita nyebrang misalnya ada mobil besar membelokkan gitu, yang motor kan intil, malah lebih cepat dari yang mobilnya, bener nggak? Sama aja. Kebatian besarnya dibuka, otomatis SOG-nya buka. Wah, begitu ada ini, wah nggak usah rekaman lagi, nggak perlu. Oh tatap muka toh, ya udah puji Tuhan ya. Ya wis, ya saya bersyukur gitu kan. Saya dapat bisa di sini tatap muka langsung, bisa melihat wajah-wajah si tampan, si cantik. Enak kan? Ya kan? Jadi kalau saya nggak sendirian. Kalau saya rekaman saya sendirian. Ngomong sih bisa, tapi nggak asik. Kalau ada orang kan begini kan asik, kan bener kalau nyata gitu loh. Ya. Ada ini, saya senang gitu ya. Puji Tuhan, dalam kondisi semua baik-baik aja kan? Ya sehat aja kan? Saya cukup sehat, makanya saya berdiri di sini. Kita patut bersyukur ya. Om itu jahat sekali loh. Ya sedikit pilek. Om itu kalau datang Omikron. Om itu jahat sekali sama kita. Ya, nggak ada tante Krom kan, nggak ada. Omikron. Om kan, berarti kan genit. Ya, omnya genit ya. Makanya jaga kesehatan. Saya juga nih usia begini jaga loh. Kemarin saya berdoa waktu saya dapat ini tema besar God in my life gitu. Jadi kalau baca ini saya selalu mau tawa gitu. Saya nggak ngerti, getek gitu aja gitu. God in my life gitu. Ya, kemudian saya dikasih ini subtema yang kita pada pagi hari ini, saya mau berbicara kita tidak sendiri. Siapa yang sendirian? Saya tanya sama Cici Abril, tema yang ini lucu ya, kita tak sendiri. Jadi saya bertanya, hujan gede, saya duduk sendiri, saya lihat. Dulu, benar, rumah saya kan besar. Jadi hujan gede-gede kelihatan loh. Jadi saya tuh duduk di dapur, dia kan ngadepnya keluar tuh. Kita tak sendirian, hujan besar, God in my life gitu. Jadi saya tuh dapat tema ini nih ya, God in my life gitu kan. Hujan besar. Aku tak sendiri, aku enggak sendiri bahasa sekarang. Tapi buktinya saya sendiri. Saya lagi berpikir, ini anak muda hujan gede apa kesendirian ya? Hah? Doanya, apa ini lagi hujan-hujan begini pada sendirian? Gitu ya. Jadi kasih tema ini, kita enggak sendiri. Makanya bersyukur kita memang gak sendiri di sini. Ya. Jadi sesuai judulnya, kita enggak sendirian. Tapi ada arti kata lain.
Saat ini kita kumpulnya bareng, bisa ngobrol bareng. Tapi kalau hujan besar kita tetap sendirian. Makan sendiri, mandi sendiri. Kamu pernah dimandiin? Enggak kan? Mandi sendiri kan? Isin tuh. Ya. Ya. Tapi ada tertentu kita sendiri. Ada tentu dalam kebersamaan. Kebersamaannya misalnya persekutuan Anda bareng. Ibadah duduk di sini bareng. Ya enggak? Mau pergi ada janjian di bareng. Kan janjian, berarti kan ada teman. Ya kan? Itu bareng. Terus ada kesendirian. Nah sendiri ini yang bahaya. Makanya terima judul ini. Saya mau cari ayat yang mana. Kita gak sendiri. Oke lah, terus saya tanya. Apa ya yang saya bawa? Apa ini remaja ini pada sendirian, kesepian gitu? Apa karena Omikron semua sendiri, gak keluar, hujan. Kalau misalnya hari biasa gak apa-apa. Gak terang, itu bisa pergi kan. Tapi hujan-hujan begini gak sendiri, saya juga sendiri je. Nyiapin ini juga sendiri je. Ya betul juga ya, kita gak sendiri. Dalam arti kata apa? Pernah merasa sendiri itu enak gak? Hah? Gak enak kan? Apalagi saya gak mau sendiri. Rumah saya kan besar, sekarang yang saya tinggal, ya bukan rumah saya sih. Saya punya rumah, tapi saya tinggal di rumah orang. Rumahnya besar. Jadi kalau misalnya saya mau bawa sendiri, saya selalu ditemani di dapur. Kalau saya mau teriak, sen gitu, cukup keras. Boleh gak apa-apa, sekalian pelatih pernafasan saya, karena di sana gak ada orang. Cuma saya yang tinggal di situ. Jadi luas, jadi saya bisa teriak, sen, itu pun gak bisa langsung dia turun. Harus lewat telepon. Tuh. Satu rumah tapi lewat telepon. Jadi ya sama juga sih. Saya lagi hujan-hujan besar saya coba duduk sendiri. Ngerasain gimana saya sendiri gitu. Motivasi juga sendiri. Kita enggak sendiri. Sebenarnya otak saya itu sedang nyari ayat. Yang mana yang lebih tepat gitu loh. Tahu? Enak sendiri? No. Saya gak mau sendiri. Sendiri kadang-kadang kalau di rumah besar, hujan gede, geledek, mati lampu lagi, saya takut. Bener. Ya kan? Aduh hujan gede, rumah besar, di gudang itu udah istilahnya gudang. Mati lampu, saya pernah di kamar mandi mati lampu. Sen gak ada, papanya gak ada, mati lampu coba. Saya mau suruh siapa? Rumahnya gede, hujan gede. Aduh saya sendiri, memang siang bolong, tapi rumahnya terlampau besar. Ya, jadi saya takut. Karena namanya sendiri takut ya. Cuma takut. Ini intinya sendiri loh ya. Saya gak bicara koloni. Kalau kelompokan mah wani baik. Kenapa coba yang ini yang ikut kayak demo kan bareng-bareng. Terus ini kisah nyata nih. Saya tinggal di Villa Intan waktu itu karena dia orang ini satu ini nih kurang ajarin temen-temen. Si bapak-bapak. Wis tua gak tahu diri, cari masalah sama tetangga. Dia suka mabok. Nah, tapi kalau dia lagi koloni, ikut bapak-bapak, waninya luar biasa, kecingnya. Tapi kalau sendirian, dia gak berani. Ciut, baik. Tapi kalau misalnya kumpul sama ininya bapak-bapak, apalagi situ ada kayak polisi dan lain sebagainya kan. Nah, itu satu hari, Om Alyong ke situ, ke rumahnya tante. Ya wajar ya, orang gelap, naik motor, gak boleh bukain lampunya. Gimana ceritanya? Naik motor malam hari gak boleh nyala lampu. Nah itu udah satu kali lewat. Mobil juga begitu, marah dia. Satu hari si Om Alyong itu bawa mobil ada keperluan di Villa Intan. Karena dia tusuk sate. Nah begitu ini kan gang lewat gitu. Nah itu rumahnya dia tuh benar tusuk sate. Itu lampu mobil gak boleh nyala. Jadi dia marah-marah dia. Ada koloni situ. Saya itu tuh bukan sok jagoan. Saya tuh lagi nyapu pagar kan bawa sapu. Saya bukan pagar kan bawa gembok. Jadi kiri saya pengen gembok. Ini pegang sapu. Dia lagi marah-marah. Di tengah jalan begini. Lah saya kan buka pintu, buka gerbang. Ya sekalian aja saya marah, nyalinya gede-gedein aja. Dia banyak kan, saya sendirian. Tuh hebat mana tuh. Ya kan, akhirnya tuh ya saya gak bersyukuri.
Sekarang gak ketemu lagi, orangnya mati. Tuh. Tuhan punya sendiri, beneran. Saya ini nggak ngarang cerita. Tuh, kalau sendiri, kenapa? Ada sesuatu yang saya pegang. Ya saya nggak takut. Lu so maju aja, nggak apa-apa. Saya cewek, gitu kan. Lu cowok, badannya gede, bener dia satpam, security juga, satpam, badannya kan gede-gede. Saya syukuri satu hal, Tuhan percepat dia, angkat sama Tuhan. Tuh, ya kan? Ada yang disyukuri. Ya, makanya dalam kesendirian itu, makanya saya contoh, saya tuh bawa gembok karena saya buka pintu pagar. Saya pegang sapu karena saya lagi memang nyapu. Om Alyong datang. Tuh, makanya tuh ya, di situ saya lihat. Ya, jadi saya tuh kumpul-kumpulin apa gitu ya. Tapi ini sih sebagian kecil, saya lagi cerita nyali doang. Sebenarnya kalau saya digituin juga, kalau dia gebrak mah apa? Badan saya gede, saya perempuan, kita kalah. Gitu kan? Oke, kita masuk firman Tuhan. Hari ini kita berbicara kita tidak sendiri. Kembali saya bertanya, siapa yang merasa saat ini sendiri? Dalam menghadapi masalahmu, di dalam menghadapi pergumulanmu. Sekarang udah gede-gede tuh. Ada yang kuliah, sudah mulai beranjak mau kuliah. Ada yang kuliah udah selesai mau bekerja. Berarti kan semua masing-masing sudah terarahkan. Ya, sekolah sudah mau selesai, mau ninggalkan SMA-nya, mau kuliah keluar kota, otomatis Anda kan sendiri. Enggak selalu sama mama papa di rumah, ya. Ini berbicara Anda sudah saatnya pisahkan diri. Pisahkan diri bukan selamanya. Anda kuliah gitu loh. Kalau keluar kota kan enggak sama sehari-hari sama mama. Kalau di rumah bisa, mama minta ini, mama ambilin ini. Saat kamu sendirian ini tantangannya banyak. Jangankan ini kan duduknya berkoloni, tapi kalau masing-masing masalah apa dibantu sama teman tetanggamu? Enggak kan? Saya kalau menghadapi masalah saya sendirian. Saya apa-apa saya sendiri. Ngatasin gimana? Ngatasi perasaan saya waktu saya menghadapi masalah saya sendiri. Oke? Kita berbicara pribadi. Bukan bicara Bukan anak yatim piatu, bukan. Ini bicara bukan yatim piatu. Ada saatnya di mana kita harus menghadapi situasi masalah kita dalam hidup kita sendirian. Saya mau tanya, kalian yang menghadapi ujian apa dibantu tetangga? Enggak kan? Sendiri nulis gitu kan. Mau dapat 1, 2, 3 ya los ikan hasilmu. Kalau kamu rajin kamu dapat nilainya bagus. Kalau kamu rajin, kamu belajar, kamu mantap itu ikut ujian. Kamu siap. Berarti mempersiapkan diri sendiri apa dipersiapkan sama orang lain? Enggak. Ya. Jadi ada masanya ketika kita menghadapi situasi sendiri. Nah, kita enggak sendiri. Ketika kita belajar untuk memasukkan Allah dalam hidup kita, kita yakin dan percaya Tuhan ada beserta kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memantau hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam kita mengerjakan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Ya, maupun yang akan segera kita hadapi. Di depan kita nggak tahu. Peramal juga nggak. Kadang-kadang saya heran sama peramal. Sudah kejadian, oh iya ramalan sih begini toh. Ada yang bisa melihat ke depan, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi kalau saya disuruh cerita pengalaman belakang, saya peramal luar biasa. Ya enggak? Bisa sendiri kan? Kita bisa ceritakan karena kita sudah lewat. Kita bisa cerita ABCD sampai Z. Tapi kalau ke depan kita nggak tahu. Masalah apa lagi yang di depan kita nggak tahu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, siapa yang kita pegang? Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada Tuhan, ya memang sih kita kadang-kadang iri, mata kita iri, perasaan kita iri. Saya rajin ke gereja, saya percaya Tuhan saya penuh, saya menyerahkan hidup saya di dalam tangan Tuhan. Kok dia lebih enak ya? Kok saya lebih banyak tantangannya ya?
Kok masalah di dalam hidup saya kok lebih banyak gitu. Sementara orang itu gak serajin saya ke gereja, baca Alkitab, takut Tuhan, pelayanan dan lain sebagainya. Kok hidupnya enak-enak wae. Gak ada masalah. Salah. Semakin kita ini mau diberkati sama Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, ada penyertaan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita diberi masalah, tantangan supaya kita dewasa. Kita melihat kuasa Allah bekerja nyata dalam kehidupan kita. Bukan berarti orang yang tidak percaya lebih enak hidupnya dari kita itu punya jalan keluar seperti kita. Percaya atau tidak, besar kecilnya, setiap kita menghadapi masalah, tantangan hidup kita, apapun pergumulan kita, itu Tuhan kasih jalan ke luar. Orang benar tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak tanpa Tuhan membimbing dan menopang. Amin. Orang di luar Tuhan, lihat jatuhnya, nyungsep. Benar? Nyungsep. Enggak ada gairah untuk hidup, enggak ada gairah semangat, enggak ada ini, nyungsep baik. Tapi anak Tuhan jatuh, kelincir ya. Ada teman, hati-hati loh. Itu kan, ada firman loh. Kadang-kadang kita anak Tuhan tuh luar biasa peliharaannya. Mungkin pada waktu kita jatuh, pada waktu kita gak bisa nyelesai masalah, pada waktu kita menghadapi tantangan. Bukan berarti gini, malaikat, anakku, wah takut dong. Enggak, bukan begitu caranya. Jangan salah kaprah, kita anak Tuhan, tadi kan nyungsep, jatuh, udah, itu poin satu. Ini poin kedua nih, kita nih anak Tuhan. Pada waktu kita mengalami masalah, lalu kita jatuh. Ya, nggak seperti malaikat langsung dulu. Hai anakku. Ya kalau gitu ya kita mau jet dulu. Kita mati dulu, bukan nyungsep lagi langsung gitu kan. Wedi. Ya enggak, ada cara Tuhan. Banyak cara Tuhan menolong kita. Ya. Enggak, banyak cara Tuhan. Enggak tahu gimana caranya Tuhan, terserah dialah. Yang penting kita kerjaan bagian kita. Harus kita beriman. Yang penting bagian kita adalah percaya. Saat kita jatuh, setiap kita punya masalah, kita punya tantangan. Itu Tuhan kasih jalan ke luar. Caranya gimana kita nggak tahu. Pada waktu kita punya masalah mungkin ada teman seiman kita mengingatkan kita. Hati-hati ya, ini pelajaran. Masuk ke sini, poin ini penting. Ketika kita ngalami masalah, ada teman kita yang dekat sama anak Tuhan mengingatkan kita. Kamu begini-gini loh, jangan begini-begini loh. Dengar. Kalau nasihatnya baik, itu berarti Tuhan sedang berbicara lewat teman kita itu. Itu artinya supaya kita jangan jatuh nyungslep. Mingslep. Ya. Kalau sudah jatuh, gak ada yang nolong, keder, bingung. Imanmu jatuh, engkau binasa. Tapi bersyukur masih ada teman seiman kita. Ada teman baik mengingatkan kita. Itu artinya Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri, engkau tidak membiarkan kita jatuh, tetapi dia sedang menopang. Lewat mana? Lewat teman yang menasihati kita. Kalau Tuhan sedang datang sendiri berarti Anda mati. Kan dijemput. Kan Tuhan sendiri jemput, matilah kita. Benar? Tapi kan Tuhan punya cara lain lebih halus kan? Nasihat teman, otomatis kita terima nasihat teman, itu yang poin yang pertama. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan, ya. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Biar Prislinya enggak nganggur. Ya, nah, kita sama-sama ya. Tapi enggak banyak-banyak. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Udah? Muncul? Ya. Sudah? Mana sih? Oh enggak, belum ya? Oh sudah. Kita baca bareng-bareng aja ya. Baca bareng-bareng. Yuk. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Katakan amin. Ayat ini kita pegang benar-benar. Ya. Yang pertama kalau firman ini kan dari firman Tuhan sendiri kan Allah sendiri yang berbicara. Coba saya ngomong begini. Kira-kira kalian percaya gak sama saya? Ya. Janganlah takut sebab Tante Elis menyertai engkau. Hah? Percaya yang mana? Saya baca sampai selesai ya. Janganlah bimbang sebab Tante Elis. Tante Elis akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Tante Elis akan memegang engkau dengan tangan kanan Elis yang membawa kemenangan. Kira-kira kamu percaya enggak? Percaya yang pertama atau yang kedua? Nanti kita baca bareng. Bagus. Anda percaya. Jangan percaya saya. Saya sendiri enggak yakin saya bisa ini lolos dari setiap masalah. Ya. Gitu. Itu artinya Anda punya iman yang teguh. Percaya satu Tuhan yang memegang tangan kita, memberikan kita kemenangan. Jalan keluar itu Tuhan. Artinya setiap masalah jangan coba-coba datangi orang-orang minta pendapatnya. Kalau punya masalah berat langsung datang sama Tuhan lewat mana? Lewat doa. Lewat pergumulan, seruan. Ada satunya yang gini. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Kalau kamu berseru sama manusia, enggak ada jalan keluar. Berseru sama Tuhan. Tuhan sudah berjanji, kita tidak perlu takut. Karena ada jaminan firman Allah. Firman Allah ya dan amin. Ya, saya enggak gombali kalian loh. Saya juga enggak yakin. Tadi saya kan baca. Kalian enggak mungkin mengandalkan saya kan? Manusia kan? Sekalipun saya bilang, jangan takut sebab Tante Elis menyertai engkau. Percaya? No. Kenapa gak percaya? Karena saya manusia. Jangan percaya sama manusia. Percaya pada kedaulatan Tuhan yang memegang hidup kita. Dibilang, makanya sekarang poin yang dari kita itu, kita tidak perlu takut karena ada jaminan firman Tuhan ini. Ya, jangan takut. Dan kita harus percaya, dikatakan kita tidak bimbang, tidak ragu akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita percaya, maka firman itu akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita percaya, maka sungguh kita rasakan penyertaan Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Selanjutnya kalau kita percaya, maka kita akan melihat bagaimana kuasa penyertaan Allah itu nyata dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian, tapi kalau kita ragu, kita nggak percaya, bahkan kita menolak firman Tuhan, jangan harap kuasa Allah, penyertaan Allah akan menyertai kita. Seolah-olah jauh karena kita nggak percaya, ya kan? Ini kuasa Allah. Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Makanya saya bilang, kalau Anda percaya sama saya itu bodoh. Saya manusia, saya nggak yakin saya bisa nggak lewati masalah ini. Ya nggak? Tapi kita lihat kembali kepada firman, kepada pribadi kita. Ya nggak? Kita sebenarnya nggak sendirian. Luar biasanya begitu. Kita percaya kuasa firman, perkataan firman. Ini mempersiapkan kalian dan saya nih. Kalau saya sudah usia begini setengah abad. Lebih 2 tahun. 1 abad berapa tahun? Cepet ya? Saya tuh setengah abad loh. Luwi 2 tahun. Hitung sendiri Bapak umur saya. Ya kan? Saya mempersiapkan diri saya untuk lebih bijak. Di dalam setengah abad lebih 2 tahun kini. Saya.
Ya, untuk bijak. Kenapa? Perjalanan saya udah mau ke sana. Saya nggak tahu. Tapi kalian masih muda. Persiapkan dengan matang. Jadi kita masing-masing punya jalan masing-masing. Tapi satu tujuan. Kita punya Allah. Kita datang sama Tuhan, benar? Kalian masih muda. Hitung lagi lah, 2 tahun lah gitu kan. Kalau setengah abad, tahunnya akeh. Rong tahun mana? Ditambah, saya nggak tahu. Ini kita punya usia kita berbeda. Usia kalian tuh banyak. Dan kalau saya mau lihat usia kalian lebih panjang. Tapi saya juga hati-hati